I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Amonia adalah senyawa kimia dengan rumus NH3 yang merupakan salah satu indikator pencemaran udara pada bentuk kebauan. Gas amonia adalah gas yang tidak berwarna dengan bau menyengat. Biasanya amonia berasal dari aktivitas mikroba Escherichia, pengolahan limbah, dan pengolahan batu bara. Amonia di atmosfer akan bereaksi dengan nitrat dan sulfat sehingga terbentuk garam omnium yang sangat korosif. Selanjutnya, yaitu alur TOKS-IKOKainatika amonia. Yang pertama, absorpsi penyerapan yaitu proses amonia masuk ke dalam tubuh manusia melalui inhalasi pernapasan. Kontak kulit dan mata dan ingesti terteler. Yang kedua yaitu distribusi. Setelah masuk ke tubuh, amonia cepat berdifusi ke dalam darah. Ketika dalam darah, amonia berada dalam bentuk NH3 amonia bebas dan NH4. Ion amonium distribusi utama dari amonia yaitu menuju hati liver dan otak. Ketiga, yaitu metabolisme. Metabolisme utama amonia terjadi di hati melalui siklus urea-urea cycle, yaitu proses mengubah amonia yang toksik menjadi urea yang lebih aman. Jika fungsi hati terganggu, maka proses ini tidak akan optimal, dapat menyebabkan terjadinya penumpukan amonia dan dapat menyebabkan risiko gangguan otak ensefalopati. Keempat, yaitu ekskresi amonia dan hasil metabolitnya dikeluarkan melalui ginjal urin dalam bentuk urea dan sebagian kecil amonium NH4. Paru-paru, sebagian kecil amonia dapat dikeluarkan melalui pernapasan dan keringat yang dikeluarkan dalam jumlah sangat kecil. Selanjutnya, toksodinamika amonia. Amonia dapat bersumber dari berbagai aktivitas, baik alami maupun buatan manusia. Secara alami, amonia dihasilkan dari proses dekomposisi bahan organik seperti limbah hewan dan manusia. Dalam konteks industri dan lingkungan kerja, amonia banyak ditemukan pada sektor pertanian pupuk dan kotoran ternak, industri kimia, refrigerasi, serta penggunaan bahan pembersih. Paparan juga bisa terjadi di fasilitas kesehatan atau laboratorium yang menggunakan bahan berbasis amonia. Amonia NH3 bersifat iritan kuat dan basah, sehingga ketika kontak dengan jaringan tubuh terutama yang lembab seperti saluran pernapasan, mata, dan kulit, akan bereaksi dengan air membentuk amonium hidroksida yang bersifat korosif. Reaksi ini menyebabkan kerusakan jaringan secara langsung seperti iritasi, peradangan, hingga luka bakar kimia. Pada saluran pernapasan, amonia dapat merusak mukosa, menyebabkan edema, bronkospasme, dan pada paparan tinggi dapat mengganggu fungsi paru. Terakhir, ada dampak amonia bagi kesehatan. Dampak amonia terhadap kesehatan bergantung pada konsentrasi dan lama paparan. Paparan rendah umumnya menyebabkan iritasi ringan pada mata, hidung, dan tenggorokan. Namun, paparan tinggi dapat menimbulkan gangguan serius seperti batuk, kerusakan paru, serta luka bakar pada kulit dan mata. Selain itu, jika amonia masuk ke dalam sirkulasi darah dalam jumlah besar, dapat terjadi peningkatan kadar amonia yang berdampak pada sistem saraf pusat, seperti penurunan kesadaran hingga koma.